kekebalan hukum, hak imunitas advokat. Seorang gadis remaja masih di bawah umur membuat tuduhan-tuduhan viral di medsos. Acara nggak bisa dipidanakan karena lagi menjalankan tugasnya. Izin state ya bang, abang Tuan Hotman. Kalau ku perhatikan, abang semakin ke sana, semakin ke sini. Anggaplah bocah cantik Caitlyn salah dalam menerapkan atau memaknai undang-undang advokat, utamanya hak imunitas advokat saat menjalankan tugasnya. Tapi bukan berarti abang melemahkan semangatnya. Semua orang tahu Tuan Hotman adalah tokoh panutan, sekaligus harapan dari sebagian besar masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Tak terkecuali Caitlyn, dan saya yakin adik kita ini pasti menunggu dan butuh nasihat dan petunjuk dari Hotman. Saya tidak bisa membayangkan nih, bagaimana gundahnya hati seorang anak 16 tahun yang menurutnya ayahnya dikriminalisasi saat menjalankan tugasnya sebagai advokat. Cobalah andai masalah ini terjadi sama diri kita. Alangkah mirisnya ada anak yang masih di bawah umur, tapi sudah memiliki semangat, batin, dan knowledge yang baik menentang debat Bapak Kapolri hanya karena ia merasa tak terima ayahnya diperlakukan tidak semestinya. Munculnya Viti Abang yang tidak memberi support terhadap semangat Kate untuk membela orang tuanya mungkin saja sangat berpengaruh terhadap efek psikologisnya. Bang, Kate ini anakmu, anak kita semua. Saat ia berjuang sendiri, harusnya kita semua tampil sebagai orang tuanya. Nasihati ia, beri dia pemahaman jika tindakannya keliru, tapi bukan berarti abang menentangnya melalui Viti Abang yang nggak bermutu itu. Saya juga paham atas situasi hukum yang terjadi terhadap diri Bang Alvin Lim saat ini. Memang Alvin Lim saat ini memang menjalani penahanan 4 tahun 6 bulan atas kasus pemalsuan dokumen, klaim asuransi yang dilaporkan PT Allianz Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap. Bang, saya juga sudah mendengar bantahan dari Mabes Polri kalau Alvin Lim itu tidak ditahan oleh mereka karena kenyataannya vonis telah dijatuhkan oleh pengadilan, maka penahanan Alvin Lim sudah merupakan kewenangan dari pengadilan. Bang, Caitlyn itu membeberkan duduk perkara mengapa sang ayah Alvin Lim itu sampai mengeluarkan kalimat kejaksaan sarang mafia akhirnya harus ditahan. Semua berawal saat Alvin Lim mempunyai klien yang mengaku bahwa mobilnya disita oleh oknum jaksa. Nah itu awalnya tuh. Ini cerita dari harian beberapa yang saya baca. Sebelum bertemu Alvin Lim, klien tersebut bertemu dengan seorang dari perusahaan leasing dan menawarkan diri untuk mengambil kembali mobil tersebut. Terjadilah percakapan di antara mereka tuh bang, pihak leasing dan oknum jaksa tersebut. Nah mereka lalu bersepakat bahwa mobil akan dikembalikan dengan syarat memberikan sejumlah uang. Ini berita ya. Nah, jaksa ini bilang, ya udahlah dikembalikan, tapi bayar dulu, kasih duit dulu, nanti baru mobilnya dibalikin gitu katanya. Ironisnya nih bang, saat klien Alvin Lim tadi ini, leasing menyerahkan sejumlah uang, oknum jaksa tersebut tidak juga menepati janjinya. Orang leasing ini ngomong sendiri, mengaku ada bukti rekaman dan screenshot yang dimiliki oleh Caitlyn terkait peristiwa tersebut. Berangkat dari itu bang, klien tersebut meminta tolong ke Alvin Lim untuk menuntut dan melaporkan oknum jaksa dengan tuduhan pemerasan. Disinilah mulanya. Namun setelah menunggu sampai 6 bulan, beritanya ya, tidak ada perkembangan dari kasus tersebut dari kepolisian. Padahal menurut Caitlyn, buktinya sudah ada. Karenanya Alvin Lim lalu membuat sebuah video tentang dugaan pemerasan tersebut dengan judul Kejaksaan Sarang Mafia. Itu asal mulanya bang. Jadi abang harus paham dulu. Pernyataan itu tadi diunggah oleh Alvin Lim di kanal YouTube-nya tuh. Nah, hal itu justru membuat oknum jaksa ini tersebut tidak terima dan akhirnya melaporlah sang oknum jaksa ini. Karena jaksanya merasa namanya sudah dicemarkan. Menurut anaknya, ayahnya ini melakukan itu demi membela kepentingan kliennya. Ada hak imunitas advokat terhadap ayahnya. Kenapa harus ditahan? Itulah yang membuat kenapa anak ini begitu getol ingin melakukan debat dengan Bapak Kapolri. Nah, Bang, persoalan debat atau tidak debat itu bukan urusan kita. Kita hanya mampu memberikan nasihat kepada si kecil, si 16 tahun ini. Harusnya abang sebagai orang tua jangan memojokkan dia melalui viti-viti abang. Panggil anak itu, ajak dia, rangkul dia, rangkul Kate, apa yang kamu lakukan itu mungkin keliru. Begini loh nak caranya, begini. Karena anak tersebut itu belum bisa sepaham dengan abang. Abang kan sudah tua. Sebenarnya anak ini kan masih anak-anak, generasinya generasi awal untuk memulai karirnya di bidang hukum. Harusnya Bang Hotman sedikit inilah. Kalau Bang Hotman paham tentang efek psikologi anak, salah satu fungsinya adalah bakti anak terhadap orang tuanya. Kenapa psikologi anak dikatakan seperti itu, bakti anak terhadap orang tuanya? Karena anak sejak lahir sampai dewasa selalu
disayang oleh kedua orang tuanya, diberi makan, kehidupan, rumah tinggal, tempat bernaung dan perlindungan. Kan seperti itu. Makanya efeknya seperti itu. Jangan salahkan kalau ada anak membela mati-matian orang tuanya. Meskipun salah, dia harus bela, Bang. Dan itu hukum alam. Alangkah celakanya kita para orang tua, di saat kita membutuhkan pembelaan dari seorang anak kandung kita, tapi anak itu cuek, Bang. Itu banyak terjadi di masyarakat. Beruntungnya Bang Alvin Lim memiliki anak seperti Kate Lim yang mau membela dan bahkan mau menggantikan orang tuanya di dalam penjara. Saya Guntur Lau dari Parepare, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.